Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbagi kisah tentang Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang menjadi temannya di surga. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jika berbicara tentang kisah Nabi, tentunya setiap Nabi memiliki kisah masing-masing, yang syarat akan hikmah. Salah satunya adalah, Nabi Musa alaihi wasallam, yang sejak kelahirannya di dunia sudah mendapatkan ujian. Di mana ketika itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa alaihi wasallam pun, sangat khawatir dengan nasib putranya, yang akan menjadi korban dari kekejaman Fir'aun. Hingga akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Sejak itulah, kehidupan Nabi Musa dipenuhi dengan berbagai peristiwa, baik yang mengerikan hingga yang mengharukan. Satu dari sekian kisah tentang Nabi Musa, yang bisa sahabat ambil hikmahnya adalah, ketika beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang akan menemaninya ketika berada di surga kelak. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang seseorang yang akan menemaninya di surga hingga beliau mencari sendiri dan menemukan orang tersebut. Untuk mengetahui kisah lengkapnya tentang siapa yang menemani Nabi Musa di surga, berikut kisahnya. Melalui kitab Ihya Ulumuddin, karya dari Imam Al-Ghazali, salah satu hal yang dijelaskan di dalamnya adalah tentang kisah Nabi Musa yang bertanya kepada Allah tentang siapa yang akan menemaninya kelak di surga. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku orang yang akan menemaniku di dalam surga. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, pergilah kamu ke negeri ini dan pasar ini. Di situ kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki penjual daging, yang wajahnya seperti demikian, maka dia itulah temanmu di surga kelak." Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi Musa pun langsung pergi ke pasar, yang ditunjukkan oleh Allah. Setibanya di pasar, Nabi Musa memperhatikan seorang penjual daging. Ia sedang memasukkan sepotong daging ke bakul, dan setelah berdagang, ia segera pulang ke rumahnya. "Wahai saudara, apakah saudara ada yang menunggu?" tanya Nabi Musa. "Iya, saya ada orang yang menunggu," jawab penjual daging. Saat itu juga, Nabi Musa mengikuti si penjual daging sampai rumahnya. Setiap aktivitas yang dilakukan penjual daging itu, diperhatikan Nabi Musa dengan baik. Ia sedang sibuk memasak kari daging. Setelah selesai memasak, si penjual daging membawa seorang perempuan, yang sudah sangat tua dari kamar. Perempuan itu disuapi makanan, dengan sangat hati-hati sampai kenyang. Kemudian ia mencucikan pakaiannya, memandikannya, memakaikan baju yang bersih, hingga mengantarkan kembali ke tempat tidurnya. Meski sangat lemah, namun Nabi Musa mengetahui bahwa perempuan tua itu bisa menggerakkan bibirnya. Ya, perempuan tua tersebut sedang berdoa. Nabi Musa mengetahui apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut adalah sebuah doa. Allahumma al-ibni jalisa Musa fil jannah. Artinya, "Ya Allah jadikanlah anakku ini, teman bagi Musa di dalam surga." Nabi Musa pun bertanya pada si penjual daging, "Wahai saudaraku, apakah yang telah kamu lakukan itu?" "Perempuan tua ini adalah ibuku. Dia terlalu lemah dan tidak boleh duduk," jawab si penjual daging. "Engkau memperoleh berita gembira, saya adalah Musa, dan engkau adalah sahabat karibku kelak di surga," jelas Nabi Musa kepada si penjual daging. Nabi Musa pun menceritakan tentang tujuan kedatangannya, yang adalah karena petunjuk dari Allah.
Akhirnya Nabi Musa mengetahui siapa yang kelak akan menjadi temannya di surga. Ternyata orang tersebut adalah seorang laki-laki yang hidupnya bekerja sebagai penjual daging dan sangat berbakti kepada ibunya. Hikmah yang bisa diambil melalui kisah Nabi Musa yang bertemu dengan penjual daging di atas, maka ada beberapa hikmah berharga yang bisa sahabat petik. Berikut adalah beberapa hikmah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan siapa yang akan masuk surga berdasarkan derajatnya. Tetapi semua adalah bergantung dari amalan yang dilakukannya selama di dunia. Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, salah satunya adalah ibunya. Ketika ibu sedang sakit pun, seorang anak sudah seharusnya menjaga dan merawatnya dengan baik. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya, sejak masih di dalam kandungan, dilahirkan ke dunia, dan membesarkannya sampai dewasa. Bakti kepada ibu pun sudah dijelaskan dalam sebuah hadis berikut. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah di atas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.